بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia merupakan bekal Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan bekal berharga tatkala Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan benar hingga terjadinya hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita berada di suatu zaman di mana kebanyakan manusia lebih mementingkan dunianya daripada agamanya, lebih mementingkan kenikmatan hawa nafsunya daripada ketaatannya kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dua faktor yang menyebabkan seorang hamba tersesat dari jalan kebenaran. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man amana wa taba wa amila saliha faulaika yadkhulunal jannata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka akan datang setelah mereka suatu generasi, maka datanglah setelah mereka suatu generasi yang dimana mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan tersesat. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sering kita mendengar dengan sebab kebanyakan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering mendengar akan keluhan sedikitnya orang-orang yang melakukan salat,
salat berjamaah, terutama salat subuh. Padahal salat subuh merupakan salat yang memiliki keistimewaan dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar yang menunjukkan akan keutamaan yang dimiliki oleh waktu fajar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarlah wahai saudaraku, sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan pahala yang sangat banyak karena lebih mementingkan tidur yang nikmat. Banyak pula kebaikan yang kita lalaikan karena mengakhiri salat subuh berjamaah, padahal salat subuh merupakan salat yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh salat subuh dengan berjamaah. Semoga hal itu menjadi motor penggerak penyemangat bagi kita untuk melaksanakannya, tidak terbuai dengan kenikmatan tidur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara keutamaan salat subuh berjamaah adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang sempurna bagi orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menunaikan salat subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap langkah yang dilangkahkan oleh seorang hamba menuju masjid dengan 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masain fi dzulmi ilal masjid ilal masajid bin nurit tami yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi ilal masjid kataba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanat." Barang siapa yang berjalan yang keluar ke rumah Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis dari setiap langkahnya yang ia langkahkan dengan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yaitu salat subuh yang berjamaah disaksikan oleh 2 kelompok malaikat yang bergantian untuk berjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikanlah salat dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam,
dan solat subuh. Sesungguhnya solat subuh adalah solat yang disaksikan di dalam sebuah hadis. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya para malaikat malam dan siang, sesungguhnya para malaikat yang berjaga siang dan malam silih berganti mendatangi kalian. Mereka akan berkumpul pada solat subuh dan pada solat asar. Naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan bertanya kepada malaikat yang menghadapnya, kaifa taraktum ibadi? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat yang menghadap kepadanya, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Maka malaikat yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, sesungguhnya kami meninggalkan hambamu dalam keadaan solat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan solat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah seorang hamba ingin dan bahagia tatkala dikabarkan oleh malaikat terhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisinya, sedangkan kondisinya dalam keadaan sholat? Kemudian faidah yang ketiga adalah keutamaan yang ketiga, yaitu seorang hamba yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah tidak akan masuk neraka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sesungguhnya seorang hamba yang sholat subuh dan sholat asar tidak akan masuk neraka. Kemudian yang keempat adalah seorang hamba yang melakukan sholat subuh berjamaah akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi seorang hamba. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innakum satarawna ilal qamar lailatul badr, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fiha fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha faf'alu. Tidakkah sesungguhnya engkau akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhanmu sebagaimana engkau melihat ini. La tudamuna fiha, kalian tidak bersusah payah untuk melihatnya.
Maka oleh karena itu, apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari solat subuh berjamaah dan solat asar, maka hendaklah kalian melakukannya. Kemudian faidah yang kelima adalah seorang hamba yang solat subuh secara berjamaah akan mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang hamba yang solat lail semalam suntuk. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'i jama'atan faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia telah salat sepertengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia telah salat seperti orang yang salat semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa faidah yang besar, yang agung pada salat subuh secara berjamaah. Lantas tidakkah kita ingin meraih keutamaan tersebut? Namun sekarang pada kebanyakan waktu subuh, di manakah kita? Di mana pula mereka? Akankah kita adalah termasuk orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut? Ataukah kita adalah orang yang tidak peduli terhadap keutamaan-keutamaan itu? Alangkah benarnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, qaribun minal qalbi qaribun walau kunta fi aqsal ard, qaribun minal qalbi qaribun walau kunta bijanibi, fal hubbu yuqasu bimasafatil qalb la bimasafatil ain. Sesungguhnya dekatnya hati, itulah hakikat kedekatan. Walaupun engkau berada di ujung bumi, keasingan hati, itulah hakikat keasingan. Walaupun engkau berada di sisinya. Kecintaan seorang hamba bukanlah diukur dari dekatnya. Kecintaan seorang hamba diukur dari dekatnya hatinya, bukan diukur dari pandangan seorang hamba. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keenam, keutamaan yang keenam yang dimiliki oleh salat subuh yang dilakukan secara berjamaah adalah seorang hamba yang melakukannya akan mendapatkan pahala haji dan umrah.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat fajar secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan pahala seorang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah kemudian diiringi dengan berzikir kepada Allah, kemudian sholat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 kali akan kesempurnaan pahala yang ia dapatkan. Kemudian yang ketujuh, seorang hamba akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikuh thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka sesungguhnya dia berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau digugat oleh Allah Subhanahu wa taala dari perlindungan tersebut sedikit pun. Maka barang siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari perlindungan tersebut, maka pasti dia akan menemukannya, kemudian ia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Artinya tidaklah seorang hamba dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perlindungan dengan ia melakukan sholat subuh berjamaah, akan tapi janganlah seorang hamba merasa rugi tatkala tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melakukan sholat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, di mana mungkin semua kita menghafal hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seorang hamba yang berakal akan berpikir 2 rakaat sebelum subuh adalah sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Lantas bagaimana dengan sholat subuh yang merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan yang bisa khatib sampaikan pada waktu yang singkat ini. Maka oleh karena itu, seorang mukmin yang cerdas pasti dia akan haus akan kebenaran dan kebaikan. Al-haqqu dhalatul mu'min ainama wajadahu akhadhahu. Kebenaran adalah barang hilang yang selalu dicari oleh seorang mukmin. Di mana dia menjumpainya, disitulah ia akan mengambilnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, janganlah Anda jadikan diri Anda sebagai orang yang diharamkan dari keutamaan yang besar tersebut, supaya Anda tidak menyesal
di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sil'atallah hiyal ghaliyah. Ala inna sil'atallah hiyal ghaliyah. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Suatu yang mahal adalah sesuatu yang kita tukar dengan harga yang mahal pula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang apakah itu sesuatu yang mahal. Ketahuilah, sesuatu yang mahal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang Allah adalah barang yang mahal. Ketahuilah bahwasanya barang Allah adalah barang yang mahal. Ketahuilah bahwasanya barang Allah yang mahal itu adalah surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah dan bersegera untuk meraih keutamaan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.